Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Guru-guru kami, walid, walidi, abi, abadi, abah, dan seluruh jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, hanya hitungan jari 5 hari lagi, umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan 2 ibadah yang memiliki nilai sejarah yang tak terlupakan, dan 2 ibadah itu ditulis indah oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ila akhir ayat. Dan alhamdulillah 240 Tuyufur Rahman Kota Lusmawe sudah berada di Mekah Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah. Doa kita tentunya beri kekuatan, keselamatan, dan juga mampu melaksanakan seluruh rangkaian baik rukun dan wajib haji, dan kembali ke negeri dengan membawa prestasi haji yang mabrur. Amin. Kemudian yang kedua, baik di tanah haram maupun yang ada di seluruh negeri di mana umat Islam itu berada, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan udhiyah, atau yang lebih kita kenal dalam perspektif keajehan kurban. Dan ini juga termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah 2 ibadah ini tidak lain dan tidak bukan merupakan menyambung sejarah perjuangan bagaimana 2 peristiwa ini yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersama keluarga, istri dan anaknya tercinta. Dan peristiwa itu kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Jumat kali ini, walaupun dalam beberapa Jumat yang lalu barangkali sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh para guru-guru kita, tidak berlebihan kita ulang lagi. Minimal yang belum terketuk pintu hatinya untuk melaksanakan ibadat tersebut, kita masih punya waktu lebih kurang 1 minggu lagi
InsyaAllah mudah-mudahan lumo medama, kameng medama. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali dengan aspek hukum daripada ibadah kurban. Haji kita lewati sajalah, mengingat waktu. Kalau kita ingin jujur, kita pahami ayat Al-Quran surah Al-Kautsar tadi, seharusnya kita tidak berani membantah, tidak berani menolak untuk tidak berkorban. Tegas Allah mengatakan inna. Allah menggunakan kalimat inna. A'tayna kal kautsar. Kalau saya translate dalam bahasa Aceh, kun Allah long kebi cukup jai ka kubi nikmat kau ada cukup jai ka kibar ada kalau bahasa Aceh nalong kalimat yang jatuh jai menyata keren lo put tambah mak lama aku kubi nikmat kau ada ini cukup berat kalimatnya. Itu sebuah kalimat penegasan yang luar biasa. Saya sudah bayar sekali memberi nikmat kepadamu, yang oleh sebagian tafsir disebutkan, termasuk Ibnu Katsir sendiri. Terlepas tafsir ada yang menyebutkan sungai Al-Kautsar, itu maknanya adalah Allah ingin menyebutkan kepada kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita di luar biasa banyak, kepada Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad, termasuk kita umatnya. Sehingga dijelaskan di sana, mulai daripada pangkat kenabian yang diberikan kepada Nabi ini bukan jelek-jelek. Nabi pilihan Allah, khataman nabiyyin, Nabi yang nanti di pintu surga akan berdiri, diberi hak veto oleh Allah, memberikan syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Nabi lain tidak. Nabi lain bandung nembelegrau, nekun bak tanyo naksi. So teman yang natayang di bak matanya janjungan alam bang oleh Nabi Rasul Mustafa. Ini malaya tahannya. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita mendapat syafaatnya. Kemudian kita ini umat Nabi Muhammad diberikan kitab suci yang luar biasa, Al-Quran. Ini kitab suci yang tak terkalahkan, yang seluruh kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan semua include di dalam Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, kalah semua. Nilai ibadahnya ketika kita membacanya sangat tinggi, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang menghafal Al-Qurannya. Al-Quran ini menjadi wali Tuhan di atas permukaan bumi ini. Luar biasa ini prestasi. Kuliah nikmat bila Allah. Tanpa Al-Quran betul-betul wali Tuhan gagangnya. Tidak ada itu umat lain. Belum lagi nikmat kehidupan, wabil khusus nikmat harta benda yang Allah telah berikan kepada kita dari kita lahir telanjang bulat, apapun kita tidak punya. Pertanyaannya hari ini, jamaah-jamaah sekalian, mobil mewah yang kita punya hari ini siapa yang beri itu? Olong nogro duku pendek-pendek itu. Nak bawa dia olong menjauh belak nyablang kami dilahirkan Tuhan pujian yang bantu. Lo ya kerja 20 lo kerjanya. Siapa yang memberikan status sosial yang indah, yang hebat itu menjadi milioner, menjadi miliarder? Allah. Buka sejarah-sejarah masa lalu, berapa banyak orang-orang yang tenggelam dengan hartanya. Yang awalnya dia milioner menjadi orang yang meminta-minta Allah semuanya. Allah kepingan kita dalam ayat yang cukup kata aku binikmat urun awak kaya. Maka lelaki Allah dia bahasa urun memohon, tapi beda bagaimana ini Allah. Long lelaki bawa dalam fasali. Semaya medwa wanhar. Ini dua ibadah yang berbeda. Kalau Al-Qurtubi mengatakan fasali, rasa syukur kita kepada Allah, maka kita ibadah sebagai amal
amal batin, amal rohani, supaya kita hidup tenang. Karena dengan mengingat Allah itu hatimu tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lalu Allah lanjutkan, wanhar, dan berkurbanlah. Di sana ada amal ibadah jasad, materi, miunur rohani, ibadah harta benda. Ini dua perintah ini dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu kalimat. Kata Al-Qurtubi, menunjukkan bahwa nikmat baik nikmat rohani jasmani cukup banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya meminta dua hal. Dari segi rohani, laksanakan perintah Allah, tempatkan Allah di atas segala-galanya, sujud kepadanya. Itu bentuk daripada syukur. Di sisi yang lain, Allah memberikan kita kehidupan, pangkat jabatan, harta benda, melimpah ruah toko, muderet di Juna, muderet di ulotan dengan mendung. Maka bukti syukur kita kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah. Maka coba pakai logika sebentar. Niki pakai dengan akal, pakai dengan akal yang menyambung nafsu. Itu tak akal. Andai kata hudepnya dipilih kira-kira, atau saya perkecil lagi sebuah ilustrasi yang mudah dipahami, tapi tidak bermaksud seperti itu. Kita dari kecil dipelihara oleh seseorang, bu gebi, peng gejok, jakbut gejok, jak sekolah duduk baca, darah-darah baru gejok, toko-toko gejok, sampai kaya dia. Nah wajar kita yang tak hianati orangnya. Aku fikir tak? Baik jauh, jauh semayang mak. Ni tu fikir tak kau mulai? Atau nak punya elah? Tanya barakan. Tapi ni maaf, bukan bermaksud apa. Hanya jabatan, kursi banyak. Tiba-tiba jibil orang orang hanya dia kepeng menterbaik. Kecukuran syukur. Teman itu tiga. Hai. Nyo kan kait namong raya kurbun. Kurbun tak orang. Nah, ada di benda. Nama-nama list yang berkorban tolong kirim kepada saya. Diperintahkan untuk bab pimpinan lain. Tang lorana, mena kepala dinas 28, ledo apa kami ini. Daya ni. Ada di benda. Itu perintah siapa? Perintah manusia yang hanya memberikan secuil nikmat. Nyo yang perintah Allah, yang telah menghidupkan kita, yang telah membuat kita bahagia, dan nanti Allah akan mencabut kita dari kebahagiaan itu, dan Allah akan mengembalikan kepada mitra, daripada tanah kembali kepada tanah, dan di sana tidak ada lagi naungan apapun. Yaumala dhilla illa dhillu. Wajar kita tolak? Tidak. Maka dijawab oleh Allah. Ayat berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang yang membenci kamu hai Muhammad dalam arti yang luas, gebubutuh nikmat Allah. Nabi anjurkan kepada kita, yo hai umat lu, mengenai kemampuan kakurbun ber. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yakhrabanna musallana. Ibnu Majah nyaka populer hadisnya, apabila ada kemampuan untuk berkurban, maka laksanakanlah kurban. Menyahana kurban, enggan berkurban, Nabi boleh. Fala yakhrabanna musallana, betau bah musallalun. Mungkin kalimat-kalimat seperti itu pernah kita waktu kecil diungkapkan oleh orang tua kita ketika kita batak, tunggang batak. Kerentek kau ya, tiga titik tu le ya. Menyalahkan ke pegadra, muka orang belai, bu belai berjolek. Cukup dah dengannya. Fala yakrabanna musallana. Teman Nabi yang itu, kenapa kita enggan? Kalau kita tidak melakukannya, betapa dhaifnya kita. Belum
kita bandingkan dengan sosok Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan kameng kira-kira Allah. Nabi Ibrahim bukan harta benda. Baca sejarah-sejarah beliau, kalau harta benda mengkira ada puyana dia Allah. Nyawana yang didambakan, yang bertahun-tahun dia doakan, setiap salat, setiap waktu, Rabbi habli minas salihin, mudhon berdoa. Menyuruh katanya upenan di bulan 3 ada mai permoh ibu bat jak bidani. Tidak dia. Takdirlah Allah, ya Allah, anakku bulan apa? Sabar betul. Pen beda ada hiti. Nepulau harta pena. Nyando. Tapi ketika dia nangis apa? Kipan hati kita nyua ketika nak perintah ketia seorang Ibrahim Khalilullah, pantas dia sandang. Kalau memang itu perintah Allah, jangankan dia, diriku juga aku sembelih. Seorang ibu yang tengok anak melahirkan, anak orang bergape, tapi tadi dengar bergape dah melahirkan, dah. Mume guru mulanya minggu puro pak uradam, lagi. Mume yang tujuh pada dia uradam, ti uro payah protein. Payah kita, anak payah tu lagi mak puri dah, tujuh po. Dupelai tapi seorang ibu, karena itu perintah Allah, ya Ibrahim, kalau memang itu perintah Allah, tafadhal laksanakan. Cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Yang perintah mana lagi? Kada kun promo, puhai demaki yang biu, nada uti, kata kun dia ya, pujra, nada ku yang uti, mana Ibrahim, Ismail, fandur mada tara. Iban pada dah wahai anak. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Satahiduni insyaallah minas sabirin. Seorang anak juga menjawab, "Nepupun laju wahai anak. Rela tak puluk engkau menyembahkan perintah Allah." Begitu kepatuhan seorang anak, seorang ayah, seorang ibu karena Allah. Padahal substansi daripada itu semua, esensi daripada itu semua, hanyalah Allah guna uji Nabi Ibrahim. Tapi seorang Ibrahim memperlihatkan keikhlasannya, gebubuk katanya, maka Allah gegantau. Hadirin yang berbahagia, syariat itu tidak berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad. Nah bayangnya, begitu tak bayang dia begitu. Saya kira kau tak punya nomornya kepada tak ketika umat Nabi Muhammad jika syariat Nabi Muhammad tidak tinggal. Ada payah kau nak buat. Ada pun nak jawab. Gigiran tanda yang bercerah. Tidak kau nak buat. Tidak apa. Yang melewatnya ada mereka yang bakal itu. Maksudnya lepas dari mau nak agam, mali mau nak agam. Kata wah itu. Iban bang, buah iban. Ilo tiga aku jadi dah ikan aku. Hanya orang nak jadi dah itu bukan. Hanya saja. Tapi inilah ajaran Islam. Lewat ibadah kurban ini hukum sudah jelas tadi. Ada pembelajaran lain yang Allah ingin mengajarkan kepada kita. Pertama, jamaah sekalian, patuh kepada Allah itu nomor satu. Kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Jangan perintah manusia kita nomor satukan, perintah Allah kita nomor 2, 3 dan seterusnya. Mengapa ketika hal itu diperintah oleh atasan? Ini maaf, tidak bermaksud menyoroti. Berdendra, berbeli berkamu ASN, kalau perintah lebih, tiap pak, tiap. Kau 12 tak kena, jangan 12 mentipek. Ya, kata yang nak. Takkan buat tega kena Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Long kali ni wana pedo apa? Padahal tan puja. Honda di rumah limong bawah ni siapa-siapa. Nak kira honda jangan ada mau takut yang mau modal ada rumah. Tapi masih berani kita katakan lo kena mampu. Nanti bayangkan dah Pak hidung dia. Maka jemaah yang mulia, yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini adalah keikhlasan. Maka Allah tidak memaksa kita. Kenekala la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walaupun dalam fiqh dianjurkan kita berkurban memilih binatang yang the best, yang terbaik, yang bagus, jangan cacat, yang gemuk dan sebagainya. Tapi
Allah mengatakan di sisi yang lain, lo kalau mulai dulu. Darah asal bulai lagak tadi rupa kamengan. Lo hana ku perlaya tidak sampai kepadaku. La yanalallaha luhumha wala dima'uha. Teman puji yang diperlaya dari Allah, walaki yanaluhu taqwa minku. Yang ku perlaya lelong bak gada dan takwa ada. Hati ada, naiklah lembut. Ini sabar yang berbahagia. Maka oleh karena itu, mari waktu masih ada, ya, lebih kurang 1 minggu lagi. Mari kita berkorban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang patuh pada Allah. Jangan mempertanyakan aspek hukum. Ala kalimun jabi ilam alaum yang konsunan maka itu bocoknya mata. Jangan begitulah. Coba renungkan sebentar. Ilustrasi tadi menyanyi oleh pimpinan dan jenara benda. Dia benda yang bodoh oleh. Ada di benda. Ya Allah yang akan diperiksa dengan orang kiamat, yang akan didapatkan kita antara surga dan neraka, yang akan diperiksa dalam kubur hanam Firaun yang dibantu Allah yang hiu, Nabi yang hiu, orang yang bersyafaat dengan orang kiamat, neraka benda. Maka di sisi yang lain sebagai terakhir, pembelajaran yang sangat penting, super penting dari aspek apapun adalah ternyata di sana ibadah kurban ini mendidik kita menjadi manusia yang fi ahsani taqwim. Mungkin selama ini kita beribadah ya karena keterpaksaan, karena ini, karena itu, ya mungkin karena kita beribadah mengharapkan sesuatu sehingga kita terlihat orang yang beribadah kemayang kita menak di lebahna, kemudian nak mencuri pahala sehingga tidak membawa efek apa-apa. Ibadah kurban ini substansi pokoknya adalah menciptakan manusia yang fi ahsani taqwim lewat penyembelihan. Makanya Allah menggagalkan penyembelihan Ismail yang diyuzibe binatang. Bermakna di dalam konsep ajaran Islam, but penyakit hati kau melariulah agama. Jangankan menyakiti hati orang, menghilangkan nyawa manusia itu hukumnya besar sekali dosanya. Maka Islam tidak membenarkan penyembelihan manusia, penyembelihan hati manusia, merusak jiwa manusia. Ini sangat dilarang. Maka sembelihlah binatang. Apa maknanya? Tayoyo hayawanun nabi, yepat binatang anakai. Tayoyo orang yang nakai. Maka orang-orang yang mengakai, yang selamanya melabur dengan akai binatang, orang-orang yang najak di pula pendidikan tinggi, tetapi masih ada akhlak-akhlak hewan, tak akhlak hewan dengki, tak akhlak hewan iri, tak akhlak suka menggunting rapat dalam lipatan, membawa fitnah. Ini kan tipu daya. Pujian tipu daya aja. Maka urut penyembelihan seolah-olah dikala kita yosi sunat dalam fikah, orang yang berkurban hadir menyaksikan yang penting. Yang Melayu orangnya, ubena tipu-tipu kah aku pindah Bandung yang nabalu menagara. Ubena tipu-tipu kah yang lain yang hidup alu orangnya kakusi Bandung. Artinya apa? Mengembalikan kita menjadi manusia yang fi ahsani taqwim, manusia yang sebenar-benar manusia. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kebohongan di antara kita, tidak ada kebencian sesama kita. Manusia itulah yang diharapkan output daripada ibadah kurban itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak sekalian, apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah renungan dan bahan pertimbangan kepada kita sendiri. Yang pertama, kiranya akan memberikan motivasi kita untuk berkurban. Dan yang kedua, tidak hanya sebatas berkurban menyembelih hewan, tetapi benar-benar akan menyembelih sifat-sifat hewan yang tidak pantas bersarang di dalam diri kita manusia, karena kita adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah. Dan insya Allah kelak orang-orang yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang fi ahsani taqwim, insya Allah. Demikian tausiah singkat yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.